Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas keempat ya daripada kitab Maratibut Tauhid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan banyak sekali masalah daripada yang dikatakan oleh Imam Ghazali, mulai daripada ibarat-ibarat yang beliau katakan di Ihya, yang mana diklaim itu adalah wahdatil wujud, tapi hakikatnya ini adalah mazhab wahdatus syuhud. Kita mesti paham bahwasanya antara wahdatil syuhud dan wahdatil wujud itu ada perbedaan. Jadi mazhab wahdatil syuhud ini dengan makna antala tusyahid illa wahidan, itu bisa ditafsirkan menurut mazhab ahli sunnah, juga bisa menurut mazhab wahdatil wujud. Ini yang khatir jiddan ya, ini yang khatir jiddan. Dengan makna ketika ahli sunnah mengakui bahwasanya dalam keadaan normal mafi nafsil amr bahwasanya al-mawjudat ini banyak, dengan makna anta ini mawjud, Allah ini juga mawjud. Jadi ada semacam ta'addudil wujud antara anda dan Allah. Cuma perbezaannya wujud anda ini hadis, wujud Allah ini qadim. Kenapa? Karena ada semacam ikhtilaf di dalam mahiyah atau hakikat kullin minhuma. Karena hakikat Allah berbeda dengan hakikat kalian, maka sejelas wujudnya Allah juga berbeda dengan wujudnya kalian. Tapi Anda juga wujud, Allah juga wujud, tapi cuma ada semacam tasyakkuk di dalam ada semacam tasyakkuk di dalam wujud mutasjiddan. Kemudian ketika Anda di dalam sebuah kondisi fana, Anda tidak melihat selain Allah. Walih ya. Jadi al-asal itu yang ada dalam keadaan Anda sadar. Adapun dalam keadaan fana itu laisa aslan, paham ya? Karena ketika dalam keadaan Anda fana fit tauhid, Anda melihat bahwasanya yang ada menjadi tidak ada. Yang ada menjadi tidak ada. Kenapa? Karena fokusnya seseorang kepada al-wahidul ahad. Fala yura illal wahidul ahad ma'a wujudi ghairi. Ma'a wujudi ghairi. Aywa. Apakah hal ini benar? Apakah hal ini benar? Wallahu a'lam, saya rasa ini karena kefokusan Anda. Akan tetapi apakah selain Allah tidak ada? Tidak kan? Apakah selain Allah tidak ada? Yakni mazhab ahli sunnah menjadikan al-asal huwa ta'addudil wujud. Wa min khilafil asal an la tusyahid illal wahid. Ini yang namanya wahdatil syuhud. Adapun mazhab wahdatil wujud juga bisa yakni la yusyahid illa wahid. Tapi ada semacam perbedaan sangat signifikan antara keduanya. Yang pertama adalah mazhab wahdatil wujud yang mereka itu membina kefahamannya itu atas la wujuda illallah. Selain daripada Allah itu khoyalat, i'tibarat. Dalam keadaan normal, Anda melihat saya ada, Hasan ada, pokok ada, batu ada. Hada khoyal. Al-asal, ketika Anda sudah sampai wahdatis syuhud, sekiranya Anda sampai ke mafin nafsil amr, fala tusyahid illallah li'anna ghairahu adam. Hadza huwal wusul ilal haqiqah. Fa marhalatul fana di dalam mazhab wahdatil wujud huwal asal. Huwal asal. Tapi fana di dalam mazhab ahli sunnah laisa aslan. Tapi ini adalah kondisi
yang mungkin yatrok kepada Anda khamsah daqaiq, 10 daqaiq, wala yadum. Maka wahdati syuhud bisa ditafsirkan ala madzhab ahli sunnah dan ala madzhab wahdatil wujud. Akan tetapi di dalam masalah ini al-amr tanakis. Fal asal inda ahli sunnah huwa ma fi halati sahwi. Wal asal inda madzhabil wahdatil wujud ma huwa fi halatil fana. Maknanya ketika apa yang terjadi ketika Anda fana la tusyahid illallah, hadza huwal haqiqah ya akhi. Apakah hadza huwal haqiqah inda ahli sunnah? La, inda ahli sunnah wa ta'addudil wujud yang haqiqah. Jadi apa ya? Ada semacam kesengajaan di dalam madzhab wahdatil wujud untuk memesongkan atau menunggangi ahli sunnah di dalam banyak sekali mafahimnya. Tengok, mereka menggunakan mafhum-mafhum istilah-istilah yang sama tapi dengan makna yang berbeza. Wa man yufarriq baina hadaini syai'an yakni wahdati syuhud ala madzhab ahli sunnah wa wahdati syuhud ala madzhab wahdatil wujud. Qalla man yufarriq bainahuma, qalil jiddan man yufarriq bainahuma. Karena itu banyak ketika orang itu diklaim dikritik tentang wahdatil wujud, mereka berani untuk untuk berdebat. Bahkan sebagian mereka itu berani untuk mengatakan hal-hal yang pelik-pelik. Sebagian case sampai derajat membakar kitab-kitab yang mengkritik mazhab wahdatil wujud. Seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi. Bahwasanya kitab-kitab yang rad mazhab wahdatil wujud ini kitab-kitab yang tak boleh dibaca. Yakni yushawish aqaidun nas. Jadi bukan kutub Ibn Arabi yang dibakar, tapi apa namanya? Yang mengkritik kitab Ibn Arabi yang kutub-kutub An-Naqidah atau Al-Muntaqidah li madzhab Ibn Arabi yang dibakar. Hal semacam ini saya rasa natijah terhadap uslub metode yang dibangun oleh madzhab wahdatil wujud. Yang saya nak katakan bahwasanya wahdati syuhud tubna ala madzhabi ahli sunnah dan bisa tubna ala madzhab wahdatil wujud. Akan tetapi al-amr tanakis. Dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya memang ada mughayyarah gitu loh antara madzhab ahli sunnah dan madzhab wahdatil wujud. Jangan ini adalah ini ataupun sebaliknya, yakni dan sekarang ini yang terjadi madzhab ahli sunnah itu yang basic sudah sampai hakikat madzhab wahdatil wujud, yakni ada semacam muhawalah ke situ ya. Dan saya rasa orang-orang yang kita sangka daripada ahli sunnah tapi ternyata meyakini madzhab wahdatil wujud sikit demi sikit sudah mulai menunjukkan batang hidungnya yakni dengan berbagai macam klaim bahwasanya nahnu ala tariqatil mutahaqqiqin, yakni muhaqqiqin min ahli sunnah al jama' baina tariqati ahli irfan wa ahli sunnah wa ahli nadhar wal aql, yakni tariqatul irfan wal ayan wa tariqatul aqli wal burhan, yakni al jama' bainahuma. Al jama' bainahuma yang mereka maksudkan adalah hamlu ma yustambatu minal aqli wal burhan ila ma yuktashafu bil kashfi wal ayan. Jadi dengan makna al asah huwal kashf wa ma khalafal kashf yuhmalu alaihi. Ini yang mereka inginkan dengan tariqatul jama', tariqatul muhaqqiqin. Hadihi menurut saya kalimatul haq urida bihal batil. Akan tetapi akabiru ahli sunnah, udhama'u ahli sunnah tak akan tertipu dengan hal-hal semacam ini. Kalau memang ada jama' baina tariqatil irfan wa tariqatil burhan, huwa an yuhmala ma yustambatu minal irfan wal kasyf wal ayan ila ma qarrarahul burhan. Dengan makna kasyf wal irfan ini tajallin min tajalliyatil akal. Bukan al-akal ini taurun
muayyanun qasirun antauril kasyaf. Dengan makna ma fil kasyaf yumkin an yunakid al-aql. Yani ana qara'tu hadha min ibaratil yani al-kasyaf qad yunakidul aql. Hana kalam dari dulu kan saya mengatakan kan. Al-yum ana qara'tu di dalam kitabnya Abdul Ghani An-Nablusi. Wa huwa mawjud fi'lah yakni huwa bi nafsihi wa fasihi. Bi hadzal makna. Bahwasanya akal ini mukhtalif wa ashabul uqul mukhtalifun ilal firaq ba'duhum kafir wa ba'duhum ghairu kafir. Fi'lan yani seperti Mu'tazilah, falasifah. Aywa. Yakni selama semacam itu jangan diambil akidah ditorikil akal-akal, tetapi unbudil akla wasluk tariqal irfan tariqal urafa. Ini yang apa namanya? Ini yang benar. Hadza madda'ahun Nablusi yani. Dan kita itu dulu sering mendengar daripada Wahabi yani, yang selalu mengatakan kalau mana yang lebih kuat, akal atau nakal? Saja itu kan, akal atau nakal yang lebih kuat? Jelas, nakal wal aqwa, langsung apa namanya? Mula memasukkan apa namanya? Syubah-syubahnya. Wal an nasma hadza bi suratin wadihah wa bi marhalah yang lebih dahsyat lagi, madda'ahu ashabu wahdatil wujud mal aqwa antas tambito al aqidah biwasitatil aql am mubasyarah min khaliqil uqul. Ya jelas akan mesti yang mubasyarah yang lebih apa namanya? Yang lebih oke. Hakada yani wa fahdhar wantabih anna hadza yakni istinbatul aqaid mubasyarah hadhihi bukan thariqah yang dilegalkan oleh ahli sunnah, minimum untuk amatin nas. Minimum untuk apa namanya? Amatin nas. Wa hadzal ladzi qarrarahu Sa'duddin Tiftazani, yang mengatakan bahwasanya al-ilham laisa tariqan mu'tabaran inda ahlil haq, laisa sababun min asbabil ilm inda ahlil haq. Hal semacam ini Anda mesti paham, yakni karena ilmu kalam ini yatakallam di dalam illah kulliyah. Jadi wahdati syuhud maknanya apa? Wa yumkin ala tariqati ahli sunnah ala tariqatil wahdatil wujud wa yumkin qad yakunu ala tariqatil mujassimah juga mungkin apa namanya? Mungkin bisa. Wallahu a'lam. Al-an nukmil ma qalahul Ghazali wa insyaallah apa namanya? Nantahi daripada bab ini di kelas ini insyaallah. Setelah itu kita akan membaca sedikit daripada apa yang ditulis oleh Said Foda dalam kitab beliau Mauqiful Imam Ghazali min ilmil kalam, ketika di dalam bab at-tashkik fil hissiyat wa tashkik fil awwaliyat. Sila dibaca Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-'arifuna ifsha'u sirri rububiyyati kufrun thumma huwa ghairu muta'alliqin bi 'ilmi al-muamalah. Na'am. Dzikru ma yaksuru Dzukira ma yuksaru suratu istib'adika sauratu istib'ad, yakni macam mana kok sekarang kan cakap di yang keempat itu kan, atau yang keempat bagaimana martabah yang keempat, bagaimana kok banyak bisa ditengok menjadi apa namanya? Satu. Lo kan Anda ada, ini ada, kenapa kok boleh jadi satu? Yakni yang pertama ini ada ifsya'u sirri rububiyah kufrun wa qad naqashna. Dan ini bukan ilmu muamalah, ini bukan ilmu bagaimana tu'amilul khalq, tetapi ini ilmu mukasyafah. Oke, ada takrib. Ada apa namanya? Ada takrib dalam masalah ini. Untuk saurah ini maknanya macam dinding. Dinding istibadah. Yani ada semacam gap, ada semacam dinding yang menghalangi aku untuk memahami masalah ini. Oke, saya akan sebutkan thariqah untuk menghancurkan dinding ini. Insyaallah dengan thariqah ini, dengan jalan ini, dengan metode ini, Anda akan paham bagaimana banyak bisa ditengok menjadi apa namanya? Satu. Ayo. Wa huwa anna syai'a qad yakunu katsiran bi naw'in musyahadatin wa i'tibar wa yakunu wahidan bi naw'in akhar min al-musyahadati wal i'tibar. Perkara yang satu kadangkala itu akan menjadi banyak daripada kalau Anda tengok daripada aspek tertentu, dan bisa menjadi satu
yakni perkara satu bisa menjadi banyak kalau Anda tengok daripada satu aspek, dan bisa menjadi satu jika Anda tengok daripada aspek yang lain. Jadi satu perkara itu, Ustaz Ahmad Zuhri, dia itu bisa ditengok daripada beberapa angle. Seperti Anta ini bisa ditengok daripada beberapa angle. Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang kawan, Anda sebagai seorang ayah, Anda sebagai seorang student, Anda sebagai seorang mudarris. Ada 6 angle di sini. Tapi apakah di dalam dunia nyata ada 6 orang? Tak, hanya ada satu. Hanya ada apa namanya? Satu. Jadi daripada aspek di dunia nyata ada satu, tapi daripada aspek angle-angle-nya ini semuanya apa namanya? Ada banyak. Jadi manusia itu bisa ditengok daripada satu aspek dia itu satu, daripada aspek yang lain dia bisa menjadi banyak. Ayo. وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأعشائه وهو seperti manusia. Contohnya Imam Ghazali mengatakan, contohnya saja manusia. Manusia itu kalau Anda tengok daripada semua bahagiannya, semua parts-parts dia boleh banyak. Anda tengok daripada rohnya, jasadnya, atrof ini anggota-anggota tubuh dia. Uruk, tahu uruk ya? Irkun ini pembuluh-pembuluh darah dia. Idham, tulang-tulang dia. Ahsya ini apa? Jeroan. Ahsya ini bagian organ dalam. Ayo. وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد. yakni dalam aspek yang lain Anda di satu. Tapi kalau Anda tengok daripada partsnya Anda itu banyak. Ayo. إذ نقول إنه إنسان واحد فهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد. Maka dia itu kalau ditengok daripada aspek insaninya itu ya hanya satu. Dan berapa orang? Wa kam min syakhsin. Ini kam bukan kam ini kam apa namanya? Kam ada dia ya. Ini berapa banyak macam itu. Ayo. Wa kam min syakhsin. Ini bukan kam istifhamiyah ya, macam kam khobariyah ini. Ya, ini kam min syakhsin, berapa banyak macam itu. Wa kam min syakhsin yushahidu insanan wa la yakhturu bi balihi kathratu am'aihi wa uruqihi wa atrafihi wa tafsili ruhihi wa jasadihi wa a'dha'ihi. Dan berapa banyak ketika saya tengok seseorang itu, saya tak tengok pun orang ini daripada aspek banyak anggota tubuhnya, daripada organ-organnya, pas suhada anta labib pas. Yang kan tak pernah tengok engkau punya mata, engkau punya ini, ya ini hadza huwa anta. Maknanya saya tengok anta daripada aspek Anda ini satu. Ayo. Wal farqu bainahuma annahu fi halatil istighraq wal istihdar bihi mustaghriqun bi wahidin laysa fihi tafriqun wa ka'annahu fi 'ainil jama'. Yani pas wal farq bainahuma yani baina manusyahiduhu daripada yang kita tengok daripada manusia dan baina fi halatil ar-rabi'ah ini faqat ketika saya ini istihtar yakni saya meremehkan semua selain Allah wal istighraq hanya pada Allah dan meremehkan semua selain Allah, lalu syahidu illal wahid. Tapi ketika saya melihat anta, saya tidak meremehkan anta punya parts, yakni mata anda penting, kaki anda penting, pas ada. Tapi sekarang kita tengok tamthil ini. Apakah kita mengatakan organ ini tidak ada? Mata tidak ada? Ada mata itu. Cuma kita tak tengok, kita fokus terhadap Anda sebagai mandumah kamilah, yakni al-kathrah fi ainil jama'. Tapi halil kathrah hada i'tibarat atau amrun wujudi? Dia amrun wujudi, bukan perkara yang i'tibar, bukan perkara yang tidak ada. Jadi hatta contoh yang diberikan oleh Imam Ghazali laisa layan topik ala madhab wahdatil wujud. Ini ala madhab apa namanya? Wahdatis syuhud. Ayo. Wal multafitu ilal kathrati fi tafriqah. Fakadzalika kullu ma fil wujudi minal khawf. Wal multafit ilal kathrah fi tafriqah. Yakni kalau saya tengok satu ana fil jama', semua yang banyak ini yushakilu mandumatan wahidah. Tapi kalau bila-bila saya akan tengok Anda daripada aspek organ-organ, saya tafriqah dengan makna organ Anda bukan mata Anda bukan hidung Anda. Hakadha yakni. Ayo. Fakadzalika kullu ma fil wujudi minal khaliq wal makhluqi i'tibarat wa musyahadat katsiratun mukhtalifah. Yani apa yang ada di dalam dunia ini daripada khaliq dan makhluk ini banyak sekali aspeknya. Anda boleh tengok daripada beberapa
aspek, kalau Anda tengok daripada aspek ini qad yakunu wahidan. Tapi kalau Anda tengok daripada aspek yang lain qad yakunu katsiran wa hakadha yani. Wa hadha huwa makna wahdatish syuhud. Bukan Anda tengok daripada mafi nafsil amr, daripada angle-nya sendiri. Kan i'tibarat wa musyahadat. Musyahadatnya bukan mafi nafsil amr. Madzhab wahdatil wujud fi nafsil amr la yakunu illa wahidan. Karena itu ada satu orang itu orang Arab. Allah yahdih ya nih, saya tak boleh sebutkan namanya ya nih. Buat muhadarah fa in lam takun taro syuhada. Fa in lam takun yang dalam hadisul arba'in itu, arba'in nawawiyah, hadisul Jibril ya. Fa in lam takun taro ya. Ini taro ini adalah jawabus syarat daripada fa in lam takun ya. Kalau kamu tidak ada taro, hadza huwa ainu madzhab wahdatil wujud aslan ya. Karena Anda tak ada. Pada saat Anda tahu kalau Anda tidak ada, satarallah. Di anna hadza huwal asal inda madzhab wahdatil wujud. So, tengok. Berbeda dengan kita. In lam tabiril kathrah tarohu. Bukan in lam takun, yakni in kunta maujudan. Walam tabir siwallah tarallah. Syattana ma bainahuma. Aywa. Fa bi'tibarin wahidin min al-i'tibarati wahidun wa bi'tibaratin ukhra siwahu katsir. Wa ba'duha ashaddu. Aywa, yakni maka manusia itu dari beberapa aspek dia itu wahid, daripada aspek-aspek yang lain dia itu satu. Aywa. Wa mithaluhu al-insan wa in kana la yutabiqul gharad walakinahu yunabbihu fil jumlah ala kayfiyati masiril kathrati fi hukm al-musyahadati wahidan. Yakni dan contoh manusia ini walaupun tak sama benar-benar, karena semua bahagian manusia itu membentuk hakikat daripada manusia. Betul apa tidak? Maknanya organ Anda, mata Anda, semua itu adalah bagian untuk membentuk Anda sebagai seorang manusia. Kan? Tapi apakah makhluk Allah ini bahagian daripada Allah? Sekiranya gabungan antara Allah dan makhluk ini membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Kan tidak kan? Maknanya makhluk ini bukan bahagian daripada Allah. Sedangkan tubuh Anda bagian tangan, kaki itu adalah bahagian daripada tubuh Anda. Pada saat itu ada sedikit perbedaan antara mithal wal mumathal ini. Akan tetapi walaupun tidak sesuai 100%, akan tetapi minimum contoh ini mendekatkan kita. Bagaimana perkara yang banyak bisa ditengok menjadi satu. Ayo. Wa tastafidu bihadzal kalam tarkal inkari wal juhudi limaqamin lam tablughu wa tu'minu bihi imanu tasdiq. Ayo, dengan contoh ini engkau bisa untuk istifadah, engkau tidak boleh mengingkari orang yang sampai ke makom wahdatish syuhud. Bukan sampai ke makom wahdatil wujud, hati-hati. Ini orang-orang madzhab wahdatil wujud ini pasti ambil kalimat-kalimat semacam ini untuk membenarkan madzhab mereka. Pas mereka yaltafid wala yafhamun. Wallah anjat yakni aktsar ma iltaqa itu daripada asab wahdatil wujud, yakni yakadu an yakuna mustahilan an yufarriq baina hadhil ma'ani ad-daqiqah hatta ba'dhum yang yudafi Ibn Arabi bi syarasah. Tahu syarasah ya? Syarasah itu dengan ganas. Yudafi dengan ganas. Yakni wallahi la yufarriq baina ma yunaqidul aqla wa ma yaksurul aqlu an darkih. Wah, saya rasa ini basic saja ya ini. Ini basic saja. Kan tetapi subhanallah. Ya ini lillahi fi khalqihi syu'un, lillahi fi khalqihi syu'un wa yakni yatasadda untuk difa li madzhab wahdatil wujud unasun la yasluhu hatta lidirasah fil kutubil kalam al mutawassithah. Tapi mereka sudah mempunyai jawaban-jawaban yang jawaban-jawaban yang siap untuk orang-orang semacam saya dan orang-orang yang lain yang mengkritik Wahdatul Arabi. Lam tasil, lam taduk, terus waman anta fi yakni binisbah li Ibn Arabi, waman anta fi maqam Ibn Arabi, yakni terus qillatul adab ma'al auliya. Wahakala, ini adalah tuham-tuham yang mereka gunakan untuk membungkam orang-orang yang yang mengkritik Ibn Arabi, dan sangat menurut saya ya mirip-mirip dengan apa yang dikatakan oleh pengikut Ibnu Taimiyah yang selalu hada Syekhul Islam, hada kitab
wa sunnahu hakadha yani. Hada ijma'us salaf. Alaysa fihi nau' min apa namanya? Nau' minal musyabah bainahuma. Wa fi'lan yani. Wallahu a'lam. Ayo. فيكون لك من حيث أنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كما أنك إذا آمنت Aywa yakni maka ketika anta itu mengimani ini, anda akan mendapatkan bahagian daripada hal ini walaupun anta masih belum sampai derajatnya. So, tengok ya, anda belum sampai derajatnya, tapi kalau anda mengimaninya ada orang sampai derajatnya, anda tak komplain, anda pun juga akan mendapat apa namanya? Anda pun juga akan mendapat bahagian daripada makom-makomnya mereka. Seperti kalau ada nabi, walaupun anda tak sampai derajat nabi, kalau anda mengimani nabi, anda akan mendapat sebagian barokahnya para nabi. Betul kan? Ya, ini dulu anda mungkin seseorang itu kafir, kemudian mengimani nabi, dia mendapat barokahnya nabi kan, menjadi mukmin muttabi'un nabi. Ada kuluhu barokah naf'un muta'addi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. كما أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لم تكن نبيا كان لك نصيب منه بقدر قوة إيمانك. Betul ya, ini biqadri quwwati imanik ya, ini bahagian anda ketika beriman kepada Nabi terbagi-bagi atas sekadar apa kekuatan iman kalian. Jelas iman yang paling kuat terhadap Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jelas bahagiannya beliau jauh di atas bahagiannya kita, dengan makna iman kita ditimbang semuanya tak akan boleh untuk melawan imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ayo. وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلى الواحد الحق تارة تدوم وتارة تطرأ. Musyahadah ini atau mazhab wahdati syuhud ini yang tak tampak kecuali Allah, walaupun semua itu ada tapi dia hanya fokus kepada Allah. Kadangkala kita semua itu dapat itu, akan tetapi layadum, dengan makna kadangkala pada anda 5 menit kemudian hilang. Karena itu ada yang namanya kholwah. Kholwah itu bagaimana anda ta'amul wa tafakkur dengan aurat untuk idamatu hadhil halah, dengan makna halah ini wallahi ya Habib hanya 1 jam. Oke, anta kholwat lagi, nanti datang lagi halah itu 2 jam, hilang, anta kholwat lagi terus semacam itu sampai nanti keadaan anta la yakunu illa al asal halatu wahdatish syuhud binisbah laka ya. Adapun kita suatu saat insya Allah akan sampai ke dalam mazhab wahdatish, ke dalam halah wahdatish syuhud ini, akan tetapi mungkin hanya sekejap. La yadum. Ayo. Kalbarkil khatifi wa huwal aksar. Kalbarkil khatif wa huwal aksar. Kadang-kadang kita macam fana kan. Semua ini hanya ciptaan Allah saja. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila ada kondisi ini dalam diri kita, akan tetapi tak lama, hanya sekejap saja. Kalbarkil khatif wa huwal aksar. Wal auliya yatamayyaz bi qudratihim untuk idamah hadhil halah. Semakin lama halah ini, semakin tinggi derajatnya sebagai wali. Ayo. Wadawamu nadirun azizun wa ila hadha asyara. Wadawamu nadirun aziz. Ya, ini yang boleh dalam madhab, dalam halah wahdati syuhud dengan lama itu nadirun aziz. Ayo. Wa ila hadha asyara Husain bin Mansur al-Hallaj haitsu ra'a al-khawas yaduru fil asfari faqal. Ayo, yakni dan karena itu Hallaj ketika melihat Al-Khawas yadur, dia berputar-putar, tengok, pusing-pusing di dalam, dia sering bepergian. Imam Ali Al-Khawas ini ditanyai, apa engkau buat? Al-Hallaj tanya semacam itu. Faqala aduru fil asfar li usahhiha halati fit tawakkul wa qad kana minal mutawakkilin. Yani aku ini asfar ini untuk membenarkan kondisiku di dalam tawakul, karena mungkin safar ini kan bahaya kan, mungkin tak ada zat atau apa, jadi beliau musafir ini untuk melatih tawakalnya. Beliau kan bila-bila kita itu tawakal aja gitu kan, tawakal aja, melatih apa namanya, melatih tawakul. Di beberapa itu ada namanya bonek atau wallahu a'lam melatih apa namanya, bondo nekat itu apa maknanya? Tawakul kan.
Tawakal. Engkau pergi ke sini apa? Kita bonek aja, Habib. Bondo nekat itu hanya amik, nekat itu keberanian saja. Tawakul aslan. Wa tawakul ya. Ayo. Faqala al-Husain, qad afnaita umraka fi umrani batinik, fa aina al-fana'u fi tauhid? Ayo ya, ini Husain Al-Hallaj mengatakan kepada Khawas, ya ini engkau ini membenarkan batinmu saja. Mana fana fi tauhid, dengan mana engkau sekarang ini masih di dalam makom yang ketiga. Bila engkau nak masuk makom yang keempat, apa yang kamu lakukan ini di makom yang ketiga, bukan makom yang keempat. Ayo. Faka'anna al-Khawas kana fi tashihi maqam tsalits fi tauhid. Ayo. Nutalibuhu bil maqam ar-rabi'. Fahadhihi maqamatil muwahhidin fi tauhid ala sabil al-ijma'. Ayo ya, ini siapa namanya Syekh Ali Al-Khawas karena fil maqamir rabi' dan Imam Al-Hallaj. Hallaj ini wallahu a'lam dia mukhtalafun fihi ya. Saya tersilap tadi cakap Imam. Karena kita tidak boleh kita tidak boleh membina akidah kita atau pengikutan kita kepada seseorang, kepada orang itu yang mukhtalaf fihi, yang kontroversi. Siapapun itu. Anda akan tengok beberapa tokoh di Indonesia, kat Malaysia, itu kontroversial. Jangan amik hal-hal yang semacam itu. Kalau Anda nak jadikan seseorang itu suri teladan, cari yang tak kontroversial. Hallaj ini termasuk yang kontroversial. Ibn Arabi juga kontroversial. Ibn Taimiyah yang kontroversial. Cari ulama-ulama yang oke, yang tak ada kontroversial. Imam Ghazali tak ada kontroversial. Imam Asy'ari, Imam Sanusi itu tak ada Imam Zarruq wahakadha yani. Dan inilah ada maqamatil muwahhidin fi tauhid ala sabilil ijmal. Ayo. Fa in qulta fala budda li hadha min syarhi bi miqdar ma yufhamu kayfiyatu ibtina' at-tawakkul alayh. Fa aqulu amma ar-rabi' fala yajuzu al-khawd fi bayanihi wa laysa tawakkul aidan mabniyan alayhi bal yahsulu hala tawakkul bi tauhid ats-tsalits. Yani engkau jelaskan ya Imam Ghazali bahwasanya maqamil muwahhidin ini ada 4. Tapi apa kena mengena dengan tawakul ya? Memang kita kena bayar, kita kena jelaskan bahwasanya tauhid itu tak boleh dengan makom yang keempat. Tauhid itu kena makom yang ketiga, karena makom yang keempat tidak boleh dijelaskan karena itu adalah sirrur rububiyah menurut Imam Ghazali. Adapun makom yang ketiga boleh, yakni makom yang keempat itu mukasyafah. Makom yang ketiga muamalah. Anda boleh muamalah, Anda boleh tabni banyak sekali amal di dalam yang ketiga ini. Karena itu makom tawakkul terbina atas makom yang ketiga. Adapun makom yang pertama itu adalah apa? Nifaq, makomul munafikin. Fawadihun, tidak mungkin tawakkul terbina atas makomul munafikun aslan. Amat tani wa huwa al-i'tiqad wa huwa mawjudun fi umumil muslimin. Adapun yang kedua itu yakni mengimani makna al-alfat itu mewujud fi umumil muslimin, dan untuk menguatkannya dengan kalam wa dafi hayalil mubtadi'ah fihi madkurun fi ilmil kalam, yakni bagaimana cara menguatkan iman dengan cara adillah dan menjawab syubhah-syubhah mubtadi'ah, semuanya disebutkan di dalam ilmu kalam. Aiyah. Wa qad dzakarna fi kitabil iqtisad fil i'tiqad al-qadr muhim. Dan kita sudah menyebutkan al-iqtisad fil i'tiqad, yakni kata-kata ini Imam Ghazali Suftengok. Banyak orang-orang itu mengklaim bahwasanya Imam Ghazali ini rujuk daripada madhab ahli sunnah ke madhab wahdatil wujud atau ke madhab sufi irfani. Yakni dengan arti setelah Imam Ghazali itu mengarang Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sudah tak amik torik-torik akli itu. Padahal di dalam Ihya Ulumuddin pun Imam Ghazali menyuruh kita untuk rujuk kepada iqtisad fil i'tiqad. Apakah maknanya itu Imam Ghazali tabarruk? Apa tabarruk itu? Melepas diri daripada iqtisad fil i'tiqad. Ta huwa yuqarrir. Yakni apa yang saya tulis di sini tak sejelas apa yang saya jelaskan saya tulis di iqtisad fil i'tiqad. Karena kitab ini asasan laisa la yuktab untuk bayanul aqaid. Kalau anda anak akidah, baca kitab saya yang maksus dalam masalah itu, yaitu al-iqtisad fil i'tiqad. Jadi Imam Ghazali tarojuk daripada mazhab ahli sunnah, ada mahdhuf tira, itu murni dusta, yani.
Imam Ghazali amik madzhab wahdatil wujud. Saya rasa klaim-klaim yang tak berdasar ya. Anda kalau tengok madzhab apa Iqtisad fil I'tiqad, saya dah baca 5-6 kali kitab itu tuh. Ya, ini yang ada video ada, cuma tak saya upload, mungkin hanya beberapa aja yang nak saya upload. Semuanya murni tentang apa namanya? Madzhab ahli sunnah wal jamaah. Tak ada itu madzhab wahdatil wujud, tak ada itu. Tak ada itu. Ya, ini Imam Ghazali tabarruk daripada Iqtisad. Ada kalam fadhi ya. Ini sufhatta ba'da ta'lifihi lil ihya. Mazal irji ila Iqtisad fil i'tiqad. Aywa. Wa mathalis fa huwa alladhi yubna alayhi tawakkul. إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لا يرث حالة توكل فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون تفصيل الذي. Ya, ini adapun yang kedua ini tak ada kena-mengena dengan tawakul, dengan makna Anda hanya mengimani lafaz dan makna itu tidak bisa untuk terbina tawakul di atasnya. Kan tapi qadar yang ketiga itu, martabat yang ketiga itu bisa untuk Anda itu membina tawakul di atasnya. Maka dalam kitab ini kita kena sebutkan apa yang mengikatkan antara tawakul dan martabah yang ketiga. Ayo. Sila. Duna tafsilihi alladhi la yahmiluhu afdalu hadzal kitab wa hasiluhu. Tidak, yakni kita sebutkan qadar yang yarbit, bukan tafsirnya, ini qadar yang mengikat, yang menghubungkan antara martabah yang ketiga dengan halatut tawakul. Tidak perlu untuk didetailkan terlampau detail karena kitab ini bukan kitab ini bukan tempatnya untuk detail pasal itu ya nih. Ayo. Wa hasiluhu ayyan kashifa laka an la fa'ila illa Allah ta'ala. Wa inna kulla mawjudin min khalqin wa rizqin wa 'ata'in wa man'in wa hayatin wa mautin wa ghina wa faqr ila ghairi dhalika mimma yantaliqu alaihi ism falmunfaridu bi'idda'ihi wa ikhtira'ihi wallahu azza wa jal la syarika lahu fihi wa idza kashafa laka hadha lam tanzur. Ini hanya rabtu baina tawakkul dan martabatul muwahhidin. Yang nak saya katakan di sini bahwasanya tengok banyak sekali halah-halah atau kondisi-kondisi makomat yang ada di dalam akhlak, dalam tasawuf, semuanya terbina atas kondisi yang khas di dalam khas di dalam tauhid wal iman. Kalau Anda tidak mengetahui tauhid wal iman, macam mana Anda nak tawakal? Anda tak akan bisa untuk tawakul. Tengok tawakul anta'lam annahu la khaliqa siwallah. Tengok kan, annahu la khaliqa siwallah, hanya Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, wa hasiluhu an yankashifa laka an la fa'ila illallah. An la fa'ila illallah wa aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah. Yani, ketika Anda memahami itu, Anda bisa untuk membina tawakul di atas itu. Dengan arti maqamatut tasawuf, ma'anil kabirah tasawuf, semuanya terbina atas ilmu kalam. Sebab itulah saya itu macam skeptikal jika ada orang itu belajar tasawuf tapi tidak bisa ilmu kalam. Akhirnya tasawufnya dia itu menjadi tasawuf yang mistik-mistik. Nanti wiritan boleh terbang. Semacam itu boleh terbang. Kemudian ya itu hanya menjadi tasawufnya Ibn Arabi. Tapi dengan dibekali dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, insyaallah hal itu akan semakin sikit. Wallahu a'lam. Jadi nakro qalilan apa yang ditulis oleh Syekh Said Foda di dalam kitab ini Mumtaz. Imam Ghazali, beliau itu kan mengarang kitab namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ada beberapa kiai dan gus mungkin di di YouTube atau di Facebook menjelaskan tentang Al-Munqidh Minadh Dhalal. Kitab Munqidh Minadh Dhalal ini termasuk kitabnya Imam Ghazali yang paling penting. Kenapa dia paling penting? Karena dia itu ditulis di dalam akhir marhalahnya Imam Ghazali. Jadi ketika Imam Ghazali itu dah matang, paham ya? Dah matang, kemudian dalam kitab itu beliau itu menjelaskan tentang khulasoh, ringkasan daripada kehidupan beliau, ringkasan daripada perjalanan beliau sebagai seorang ulama, dinamika beliau, apa yang beliau alami, yang mana Imam Ghazali itu menulis di situ tentang pendapat-pendapat beliau tentang segala ilmu yang beliau pelajari, usul fikih, ilmu kalam, falsafah. Beliau tulis semua, yakni insyaallah yaumamma kita kena membaca Al-Munqidh Minadh Dhalal. Walakinnahu laisalan, yakni laisalan.
Terus di antara kondisi yang Imam Ghazali itu pernah alami adalah beliau itu pernah meragukan dua perkara. Beliau pernah meragukan yang namanya hissiyat dan awaliyat. Dengan makna ini bukan ragu, akan tetapi macam mana ya? Kita sebagai mutakallim, sebagai ulama, kita mesti menguji diri kita. Apakah memang apa yang kita ambil, ini sumber-sumber hukum daripada apa yang kita ambil ini bisa salah? Imam Ghazali menguji dirinya, meragukan semua hukum yang ada. Kan kita itu dikatakan ya di dalam ilmu kalam bahwasanya yang diambil daripada panca indera itu yakin pasti benar. Loh, itu kan Anda tengok daripada ulama-ulama kalam. Tapi apakah Anda pernah menguji hukum ini dengan makna klaim ini? Apakah yakni hukum min masadiril ma'rifah al-hawasul khamas, dengan makna hawasul khamas itu yakin. Apa yang Anda dapat daripada hawasul khamsah ini adalah yakin. Dan ini adalah jumlah mufidah. Ini adalah dakwah. Ini adalah qadiyah. Apakah Anda pernah menguji kebenarannya? Anda pernah semacam itu? Wallahu alam, saya rasa tidak ada yang pernah semacam itu. Tidak ada yang pernah sampai derajat meragukan hal ini. Karena kalian ini bukan ulama, dan saya pun juga bukan ulama selevel Imam Ghazali, bukan. Saya ini, kalau saya boleh, saya ini darurat saja ya. Indah darurat tubihul mahdurat. Ya, ini kalau mungkin ada ulama-ulama selevel Imam Ghazali, mungkin saya ini tidak boleh mengajar ya. Cuma karena tak ada, jadi debu pun boleh menjadi alat untuk apa namanya? Bersuci. Debu pun menjadi alat untuk bersuci ya. Imam Ghazali meragukan klaim ini. Jangan-jangan panca indera ini boleh salah. Akhirnya Imam Ghazali itu sampai derajat meragukan apa yang kita lihat, apa yang kita dapat daripada panca indera itu mungkin salah. Wadah ya, mungkin salah. Selama dia itu mungkin salah, kita tidak perlu percaya, benar-benar percaya dengan panca indera. Dengan makna, sekarang saya akan melihat di depan saya ada yang namanya ubed. Apakah memang benar ada di depan saya? Jangan-jangan apa yang saya lihat ini salah. Imam Ghazali mula masalah ini dari basic sekali. Bahwasanya saya ingin uidu bina hadhil masalah min juduriha. Jadi masalah ini saya bangun lagi, saya tengok kenapa dia cakap semacam ini, dalilnya apa? Dalilnya apa? Dan Imam Ghazali tak hanya meragukan hukum his, bahkan hukum awaliyat 1 tambah 1 sama dengan 2, beliau meragukannya dengan makna aku akan menyerang klaim ini, bahwasanya hukum akal ini sahih badihi, pasti benar. Aku tak boleh percaya semacam itu saja. Kita ini mutakallim, kita kena cek setiap klaim. Ya itu saya ini dulu saya tak semacam ini. Dulu ketika ada orang itu ada nasi goreng sedap, tak percaya. Kita kena apa namanya? Kita kena uji sendiri. Kita mungkin ada di dalam beberapa level, mungkin makanan, mungkin baju, mungkin restoran, mungkin apa. Imam Ghazali sampai di sesuatu yang paling inti daripada manusia itu sendiri, daripada ilmu itu sendiri. Apa itu? Masadir ma'rifah dia uji. Hadza huwa ulama ya akhi, hadza huwal ulama. Yakni sumber daripada ilmu dia uji. Benar apa tak ini sumber daripada ilmu? Hadi so'bah suf. Jadi kalau Anda coba semacam itu, kotla tanju. Kotla mana ya? Kotla tanju. Akhirnya Anda bisa jadi gila Anda. Jadi jangan-jangan apa yang saya lihat bukan ala hakikahnya. Jadi
Ahmad Az-Zuhri ini jangan-jangan hanya hologram saja. Anda pernah tengok film Matrix? Itu terbina semuanya atas syak fil mahsusat. Dengan makna hakikat dunia ini, atau kita hidup di dunia, hakikatnya adalah khoyalat. Ada dunia akhir, dunia lain namanya Matrix. Nanti Anda bangun, loh, dunia sudah hancur lebur. Itu dunia yang hakiki. Kemudian Anda masuk ke alam yang khoyalat. Alam lain namanya apa namanya? Matrix. Bukankah ada kemungkinan, kita ini mungkin mimpi, hujatul ahlam. Imam Ghazali yusyakik sampai di dalam derajat ini. Karena itu kan, ada orang Barat itu mengatakan DVD Hume ini Syekhul Musyakikin. Saya rasa bukan DVD Hume, Imam Ghazali ada Syekhul Musyakikin. Di atas itu Imam Razi. Hampir semua kaidah usuliyah ahli sunnah ditashkik oleh Imam Razi. Wa yabni minal awal. Bahwasanya kaidah ahli sunnah yang saya dapat dari Imam Asy'ari, saya terima begitu saja. Saya kena tes apa namanya? Saya kena tes daripada awal. Saya kena uid bina hadhil masalah min juduriha. Karena itu, setiap kaidah yang kita pelajari di dalam akidah ahli sunnah itu sudah terjadi checks and rechecks daripada puluhan ulama sebelum kita. Hadza huwa masdaru quwwati akidati ahli sunnah wal jamaah. Sudah dicek semuanya. Imam Ghazali cek. Bukan hanya menjelaskan loh ya. Tak hanya menjelaskan, cek daripada awal. Dulu itu ada orang itu menulis kitab namanya Kitab Busyak. Pada zamannya Imam Razi dikatakan man qara'a kitab basyani hadzal kitab sayusyakkiku kullan nas hatta man qara'ahu sayashukku annahu qad qara'ah. Sampai seperti itu, yakni yang membaca kitab ini akan ragu, jangan-jangan saya belum baca. sampai tidak semacam itu. Famata ibnu hadar rajul fa'azahu Imam Razi. Imam Razi takziah, anaknya orang ini mati, yakni ya Syekh, limada la taqra kitabak hatta tasyuk fi mauti ibnik. Hatta tasyuk fi mauti ibnik. Yakni engkau baca aja kitab Anda agar Anda ragu kalau anak Anda sudah mati, atau mungkin Anda ragu kalau Anda ini punya anak gitu. Yakni fa tabayyan anna hadhil asya auham fauqal auham. Jadi memang ada hal-hal yang boleh ditashkik, ada beberapa hal-hal yang tidak boleh untuk ditashkik. Imam Ghazali membina Mashadir Ma'rifah ahli sunnah itu mulai daripada bidayah, dengan makna saya akan meragukan, saya akan coba serang his. Apakah his bisa bertahan? Saya akan coba serang awaliyat. Apakah awaliyat bisa bertahan? Kalau memang his bisa bertahan, saya akan gunakan his menjadi basic daripada ilmu saya. Kalau awaliyat bisa bertahan, saya akan jadikan awaliyat basic daripada ma'arif saya. Kalau memang tidak bisa, saya akan cari apa? Alternatif yang bisa saya ambil sebagai sandaran, sebagai ma'arif saya. Wallahi, tidak akan bisa untuk sampai derajat ini illa rasikhuna fil ilm. Karena saya rasa bermanuver di dalam derajat ini fi ghayatil khuturah. Karena mungkin Anda ini selamat, mungkin Anda ini tak selamat. Kalau Anda selamat, tolak tal imam minal a'immah kibar ahli sunnah. Kalau Anda tak selamat, wallahi sufustoi Anda. yakni Anda akan menjadi sufustoi. Maknanya di sini ada apa ya? Pertaruhannya terlampau apa namanya? Terlampau besar. Dan saya cakap, jangan ambil macam Imam Ghazali. Loh kenapa Habib? Li anak kalas tal Ghazali. Anta bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali selamat.
Kenapa? Limizatin a'tahullah. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya beliau itu memang dari awal diciptakan oleh Allah, diberi satu khususiyah, bahwasanya beliau itu ada semacam tasawulat pada diri beliau dan tidak akan berhenti sampai sampai beliau itu ya'lam min juduriha. Wa hadza dzakarahu Imam Ghazali dalam Tahaffutul Falasifah fil Bidayah. Sebab itulah beliau bisa untuk memahami falsafat aqall min sanatain. Dan itu hanya beliau pelajari di waktu-waktu mukhtalasah, awqat al-mukhtalasah. Waktu-waktu curian, dengan makna antara dua kelas rehat beliau baca. Yakni waktu-waktu apa? Al-mukhtalas. Kita dah belajar amik falsafah, dah amik kampus, degree, master, PhD, tetap dia tak tak paham. Berbeza dengan Imam Ghazali. Kenapa? Li'annaka labib muhson lasta Abu Hamid al-Ghazali. Dari awal memang kualitinya berbeza. Wallahu a'lam. Afdal an natawaqqaf fi hadzal qadr, yani nanti insyaallah kelas akan datang kita akan mulai membaca membaca nasnya Syekh Said Foda, yang mana Syekh Said Foda dalam nas ini akan yunakish dan menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh Imam Ghazali di dalam marhalahnya beliau, asyak fil hissiyat wa syak fil awaliyat. Sebenarnya saya nak hanya baca asyak fil awaliyat saja, tapi ketika saya tengok syak fil awaliyat ini masbukun bi syak fil hissiyat, ada semacam hubungannya. Jadi saya nak baca syak fil hissiyat. Apa kena dengan mazhab wahdatil wujud? Iya, karena mazhab wahdatil wujud itu meragukan yang namanya akal. Dan yastadil bi anna Ghazali, mungkin mereka yastadil yakni akal pun diragukan oleh Imam Ghazali, dan Imam Ghazali yastadil dengan beberapa ahwal sufiyah yang kemungkinan bisa untuk yunakidul akal. Apakah memang benar ahwal sufiyah ini naqadul aklah, yakni naqadatil aklah, atau dia itu hanya yadur fi jaizatil akal? Hadzal ladzi yakni Imam Ghazali ingin yafrid ahwal yang keadaan ini bisa untuk mematahkan hukum akli. Apakah ada hukum akli ini terpatahkan atau tidak bisa untuk dipatahkan? Kalau memang hukum akli itu bisa dipatahkan, maknanya apa yang dikatakan oleh Ashab Wahdatil Wujud itu benar, bahwasanya kasyaf bisa mematahkan hukum akal. Dan Imam Ghazali menyerang hukum akal itu, menyerang hukum akal. Tapi ternyata Imam Ghazali fil akhir menyerang dengan makna yunakish, yunakish. Fi nihaya Imam Ghazali mengatakan, tidak bisa, semua ini tidak bisa untuk mematahkan hukum mematahkan hukum akal. Dan hukum akal ini bukan hukum yang dibuat, bukan. Yakni hukum syariat min fi'lillah. Hukum adat min fi'lillah. Yakni wadi'uhu huwallah subhanahu wa ta'ala. Apakah hukum akal huwa wadi'uhu huwallah? Hatta yakunallah yatasarraf fil ahkam akliyah kama tasarrafallah fil ahkamil adiyah wal ahkamil syar'iyah. Kan hukum syara' bisa dipatahkan, kan? Maksudnya bisa dirubah-rubah. Kalau Allah ingin merubah hukum syara' bisa apa tidak? Bisa. Ada yang namanya nasakh, kan? Namanya nasakh. Hukum Yahudi mansukh dengan Nasrani. Nasrani mansukh dengan Islam. Hukum adiyah mansukhah, dengan makna apa yang kita tengok di dunia ini nanti pada hari kiamat mansukhah. Dengan arti kita akan mati pada hari kiamat, kita tak akan mati. Kita akan kenyang kalau makan. Di surga tak akan kenyang ketika makan. Dibakar di neraka, wa na'udzubillah, tidak akan mati. Di sini dibakar akan mati. Dan hal ini adalah ahkam adiyah yang mana akan dirubah oleh Allah. Jayid. Allah wajibil wujud. Apakah Allah bisa merubah? Allah itu jaizul wujud. Bidobat hadhiyal masalah. Bahwasanya ahkam akliyah ini bukan ahkam maudu'atun minallah, bal huwa hakiyatun lima fi nafsil amr. Selama bukan Allah yang membuat, Allah juga la tata'ala qudratuhu untuk merubah ahkam akliyah. Karena perubahan ahkam akliyah itu saya kunu khatiran jiddan, yakni saya kunu khatiran
jiddan. Dan ini tidak disetujui oleh apa namanya? Oleh ashabu wahdatil wujud. Wallahu a'lam. Atawaqqaf ila hadzal qadar. Insyaallah yang akan datang kita akan memulai membahas daripada asyak fil isyan. Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.